ada yang ngomong ini karena Pak Pol tidak punya karunia itu, salah. Saya ini dari keluarga paranormal ya. Saya ngitung hari matinya orang aja bisa loh. Saya ngitung hari matinya orang aja bisa loh. Ya, ada cara ngitungnya itu ya semua. Saya bisa ngitung hari matinya orang. Silakan Pak Julius. Oke, selamat malam Pak Paul. Selamat malam. Ya, saya mau tanya soal kita sebagai orang Kristen itu kalau meninggalkan sudah jelas ke Firdaus. Tetapi apakah karena lingkungan di Indonesia masih banyak penjajahan, kalau orang yang meninggal itu masih cari tempat yang aman seperti di San Diego Hills, harus di situ. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang harus ke San Diego Hills. Apakah Tuhan Yesus datang di situ nanti atau bagaimana? Jadi ya memang kapal surga nanti memang ada kelas-kelasnya, mau yang kelas ekonomi atau VIP atau VVIP, memang ada begitu nampaknya. Enggak ya. Itu penjara aja ada kelas-kelasnya itu. Ya. Kadang-kadang Pak Julius, saya dulu pernah kejadian ya, ayah saya meninggal. Saya tahun 99 saya sudah ditabiskan. Ayah saya meninggal tahun 99 di tahun yang sama. Kemudian ayah saya mau dikremasi, mau dibakar gitu kan, karena permintaan. Karena ayah saya itu ngerti, karena kamu pergi keluar kota, kamu pergi kan, dia tahu saya mau jadi hamba Tuhan, saya mau pergi kemana-mana. Terus kakak saya nggak mau pulang, ya kan? Jadi kami udah nggak punya kakak saya semua, ibu saya sudah nggak ada yang di kota kelahiran kami di Tegal, udah nggak ada. Lalu siapa yang nanti yang mau ngerawat kuburannya? Jadi dikremasi saja, abunya dibuang ke laut, dilarung ke laut gitu kan. Oke, saya bilang kalau saya nggak masalah. Terus semua tiba-tiba waktu mau benar-benar meninggal itu, waktu mau ibadah tutup peti, nggak ada satupun pendeta teman kami yang datang. Wah, repot itu, kita langsung bingung. Kenapa? Oh, itu kekalahan bagi orang Pentakosta. Loh, kenapa emangnya? Nggak boleh nanti hari ini. Sekarang saya jawabnya enak. Nah, itu kalau yang di Singapura berarti orang Pentakosta karismatik langsung neraka semua dong itu. Karena dibakar semua kan. Karena mau beli tanah kan mahal di Singapura itu. Harga tanah pemakaman lebih mahal daripada rumah. Coba bayangin. Iya kan di Singapura itu kan. Nah, ini larung saja, makanya saya hamba Tuhan. Kalau saya sih nanti kalau meninggal nanti dikremasi saja. Kalau meninggal, kalau langsung diangkat ke surga kan enggak usah meninggal. Tapi ya enggak apa-apa toh. Kita kan semua menantikan tadi kan, kita menantikan Tuhan datang toh. Menantikan kita masuk dalam kerajaan surga. Aneh memang ya. Kadang-kadang daripada memakamkan di yang mahal-mahal itu, kuburannya harganya sampai ratusan juta, 1 miliar, orang mau mati saja masih nggak mau berdiakonia ya. Coba, mau mati saja, sudah mati saja nggak mau berdiakonia, masih ngambil duitnya orang, masih ngambil jatahnya orang. Ajaib memang dunia ini ya. Nah, itu hati-hati dengan Yakobus 4 ayat 4, cinta dunia. Oh, jangan-jangan cinta dunia. Ya. Nah, mungkin dia nanti memang mau di situ, dia nggak mau naik ke paradiso. Mungkin dia memang mau tempatnya di San Diego Uno, apa namanya? Apa itu? San Diego Hill. Mungkin tempatnya mau di situ. Aduh, luar biasa Pak Yulis. Ada pertanyaannya. Ada lagi? Ya udah, cukup. Terima kasih. Silakan, Ibu Ose. Halo Pak Paul. Pak Paul mau cerita sih. Tadi siang kan kami ikut ibadah doa syafaat kan. Terus ada salah seorang yang kayak kesaksian sambil mempertanyakan gitu. Kalau saya ikut doa peperangan ini untuk memerangi iblis katanya. Karena iblis itu musuh saya. Ya semua orang kan punya musuh ya iblis gitu. Tapi dia tuh ikut doa untuk merangin iblis. Dan dia cerita kalau dia ini, yang kesaksian ini pecandu narkoba tapi udah berhenti. Terus akhirnya kakak aku nyemprot kayak gitu kan, ngomong gimana kalau nggak, karena imannya kurang bertumbuh, jadi ini
diajukanlah salah satu pendeta kakakku ini kan ada ikut ini kan ibadah dengan salah satu pendeta yang terkenal juga di YouTube yang tentang dukun segala ilmu magic kayak gitu loh Pak Paul, salah satu pendeta itu. Nah dia tuh mau nyaranin ikut pendeta dia gitu, kakakku nih waktu di forum itu. Nah habis itu kan pokoknya mereka lagi diskusi dan aku malas dengerinnya kayak gitu. Setelah itu kakakku nelpon aku, WA cerita ya masalah tadi di forum di grup, dan aku tuh keselnya sama kakakku adalah kayak gini. Ya emang orang kan bertumbuh di gereja dia masing-masing. Maksud dia sih baik untuk datang ke pendeta dia untuk dilayanin gitu. Mungkin masih ada nyangkut segala macam dengan rohnya. Nah yang aku keselnya itu kayak kekeh gitu loh. Dia ini bilang, kakakku tuh bilang sama aku, jangan-jangan nih orang ini ada rohnya tuh ditahan oleh iblis segala macam, makanya dia kayak gitu. Ada mati kok kenapa nih orang, dan kakak aku nih terlalu percaya sama pendetanya gitu loh. Dia tuh cerita dengan aku tuh puasa ya 7 hari 9 hari gitu, ini ngerasa tuh tenang. Nah tenangnya tuh lucunya Pak Paul, dia bilang waktu ibadah itu aku nggak baca Alkitab tapi aku nyanyi, aku doa, dan aku tuh ngerasa kegelegaan kayak cinta yang mula-mula. Bedanya dengan aku tuh sejak aku ikut Pak Paul dengan Ibu Christina tuh ngerasa ibadah online yang Pak Paul sama Ibu Christina tuh bukan tentang gedung, bukan tentang perpuluhan, tapi tentang diri ini, memberi ke Kristus loh kehidupan kita, bukan tentang uang. Nah pendeta yang ini nih bicara tentang setan, bicara tentang ilmu hitam, jadi kayak kalau dengan Pak Paul aku nerimanya itu kembali lagi ke Alkitab, apapun masalah hidup kita kembali lagi ke Alkitab. Nah kakakku bilang dia di puasa tapi nggak baca Alkitab, tapi dia ngerasa tenang. Jadi kayak bertentangan gitu loh Pak Paul. Terus aku juga ngerasa ya sejak ikut Pak Paul ibadah ini doa pagi itu kan, jadi ngerasa jadi dari kejadian sampai sekarang ya sudah ini habis bilangan, terus terakhir tadi pagi ngerasa ya kembali lagi ke Alkitab gitu kan. Jadi lebih tenangnya kita tentang kehidupan tuh harusnya kembali ke Alkitab, bukan kembali ke pendeta. Aku nih aneh. Itu sih kesaksiannya Pak Paul, makasih. Betul ya. Jadi kenapa saya nggak setuju dengan yang dikit-dikit setan, dikit-dikit setan. Alkitab itu nggak mengajarkan dikit-dikit setan loh. Ya, pengajaran Tuhan Yesus nggak dikit-dikit setan begitu kan. Tapi selalu mengajarkan tentang kerajaan Allah. Lalu, lebih banyak, makanya saya selalu bilang, mana ada nabi ketemu setan, rasul-rasul ngelihat setan, ya kan? Yesus sekali-kalinya berkata, aku melihat ya iblis jatuh seperti kilat, ya kan? Jatuh ke bumi, dari langit jatuh ke bumi. Itu sama dengan Yesaya 14:12, sama dengan Wahyu 12 ayat 7. Ya kan, itu bentuknya auris. Artinya itu adalah sebuah statement auris di masa lampau ketika Hillel ben Syakar, bukan Lucifer ya, tapi Hillel ben Syakar. Karena Lucifer itu adalah bahasa Latin yang bingung terjemahannya antara Yesus dengan Hillel ben Syakar. Karena di dalam 1 Petrus 2 ayat 19, 2 Petrus 1 ayat 19, Yesus pun disebut Lucifer ya dalam Vulgata itu. Jadi Hillel, nama dari iblis itu adalah Hillel ben Syakar. Nah itu yang mau kita belajar di Zoom kita dan YouTube kita, bahwa yang menguasai ya musuh kita adalah dikatakan penguasa di udara. Nah, siapakah penguasa di udara? Itulah ideologi, itulah alam pikiran kita. Sebab yang katanya Uranon itu sebenarnya kita dunia spirit, dunia roh. Tetapi bukan setan-setan, bukan berarti itu setan yang dalam bentuk sosok. Kalau kita lihat pemahaman setan ya dalam Alkitab itu bukan seperti yang dipahami oleh gereja sekarang loh, dan bukan seperti yang dipahami oleh Yesus. Ya, pemahaman setan itu nanti harusnya nanti ya minggu depan kita cerita tentang setan. Kita akan cerita tentang apa bedanya Hillel ben Syakar dan setan ya, iblis dan setan. Nah, kita akan bicara iblis dan setan. Nah, itu mungkin minggu depan aja kita belajar tentang itu. Nanti saya cerita detail. Namun tidak ada nabi dan rasul yang melihat setan. Adanya apa? Melihatnya malaikat terus.
Jadi kalau ada pendeta yang bolak-balik ketemu setan, saya kira itu pendeta ada yang nggak beres. Ya, ketemunya setan terus. Tadi ya, katanya ini ya, Pastor Daniel, kenapa pendeta bolak-balik lihatnya setan? Karena nggak bisa ngelihat Tuhan. Nah, itu tadi menyedihkan sekali kan. Bolak-balik lihatnya setan karena nggak bisa ngelihat Tuhan. Sehingga pengajaran pengampunan pun susah untuk diajarkan. Sampai tega-teganya ngatain, ya kan, itu tadi. Nah, tapi kita mau belajar apa yang menjadi ajaran Tuhan Yesus. Percayalah, orang-orang yang rajin bermarturia dan berdiakonia itu akan diberi kuasa untuk mengusir semua setan dan kelemahan. Jadi dia harus bermarturia, dan bagaimana mau bermarturia kalau hidupnya nggak dipenuhi dengan firman Tuhan. Jadi nggak ada cara lain, firman Tuhan, baca firman Tuhan. Orang yang bilang suka, aku dengar suara Tuhan, tapi nggak baca Alkitab, bullshit. Ya, bahkan Yesus berkata, ya kan, semua perkataanku berasal dari Bapakku. Yang mana? Apakah kekurungan-kurungan dari Bapakku? Enggak. Yesus dari kecil belajar firman Tuhan. Ya, Yesus dari kecil itu, makanya dia disebut rabi juga, karena Yesus belajar firman Tuhan sebagai rabbinik. Semua perkataanku berasal, saya pun hadir ngomong, semua perkataanku berasal dari Bapakku, itu yang dari firman Tuhan. Jadi saya pun hati-hati kalau ngomong. Ya, makanya kalau saya bilang tadi, dengan hikmat, saya sudah dengan hikmat. Semua perkataan saya itu dari firman Tuhan. Apa? Ada yang tertulis. Kalau yang saya sampaikan nggak tertulis, itu saya sampaikan. Ya, kalau yang tertulis, saya bilang, ini dari tradisi, ini menurut pendapat saya. Seperti Rasul Paulus kan, ini pendapat saya akan ngomong. Tapi kalau itu dari firman Tuhan, ya, misalnya gereja yang tidak diakonia itu, dan itu masih gereja sesat, itu tertulis. Ya, karena Tuhan suruh kita berdiakonia loh. Kalau Anda tidak berdiakonia, hukumannya siksa api kekal. Ya, Matius 25 ayat 41. Itu hafalannya Amin Wijaya tuh. Siksa api kekal loh, gereja yang tidak berdiakonia loh. Artinya Anda jemaat yang tidak diajarkan oleh gembala Anda untuk berdiakonia dengan gila-gilaan, Anda sedang masuk di dalam gereja yang sesat. Ya. Bermarturia dan diakonia, intinya dua itu. Gitu ya. Jadi mau puasa kayak apa? Puasa yang ku kehendaki adalah Yesaya 58. Suruh kasih makan orang miskin loh. Ya kan, suruh kasih makan orang miskin loh, puasa yang ku kehendaki. Jadi kalau ada pendeta, ya, khotbahnya apa, kesaksiannya kenceng, tapi dia tidak kasih makan orang miskin, dia juga sesat. Mengajak anak kepada kesesatan. Nah, makanya menaburlah ya di Yayasan Damaris, karena uangnya tidak serupiah pun masuk saya, tapi untuk kasih makan orang-orang miskin. Gitu, Jose, luar biasa. Tapi benar ya, itu saya nggak akan mengatakan siapapun pendeta, termasuk si Daud Tony ya, itu kan juga senang sekali cerita tentang setan-setan segala macam. Saya tidak berkata mereka sesat ya. Tetapi kalau saya memilih untuk tidak terperangkap di dalam khotbah-khotbah seperti itu. Karena Tuhan nggak suruh saya bilang ngata-ngatain mereka, jadi saya juga nggak akan ngomong ya, itu sesat apa nggak sesat, saya nggak mau menilai. Tetapi pokoknya secara general, ya, orang pendeta-pendeta, terutama pendeta-pendeta karismatik ya, yang hobi khotbah tentang setan-setan itu ya, saya nggak akan mengatakan bahwa itu sesat, karena sebetulnya yang kita sebut dengan setan atau roh-roh jahat itu adalah visualisasi dari alam bawah sadar kita yang kita rasakan, alam roh yang kita rasakan, yang kita memvisualisasikan. Itulah sebabnya kemarin kan saya bolak-balik, bahkan Petrus Agung ya, in memoriam Pak Petrus Agung itu, waktu di Amerika ngelihat setannya apa? Setan Jawa. Kenapa nggak ngelihatnya setan Amerika ya? Karena beliau orang Jawa, terbentuk dengan kultur Jawa di kepalanya, dan beliau sangat Jawa banget ya, orang Tionghoa tapi sangat Jawa banget ya ininya, gaya-gaya semua Jawa banget beliau itu, karena beliau tuh penginjil yang masuk ke kampung-kampung ya, dulu itu masuk ke kampung-kampung nginjili orang itu ya. Agung ini orang hebat beliau ini ya. Nah, beliau itu memvisualisasikan alam bawah sadarnya dia, berupa apa ya, berupa setan Jawa itu, yang bentuknya setan Jawa itu. Makanya bolak-balik coba. Kalau orang-orang bule datang kemari juga lihat setannya juga setan bule. Ya lucu ya, memang begitu. Dia bilang haunted, dia bilang gitu. Tapi memang begitu, itu adalah alam bawah sadar kita yang tervisualisasikan. Orang-orang yang punya kecerdasan spiritual, dia bisa memvisualisasikan itu. Tetapi kalau saya lebih memvisualisasikan malaikat daripada para setan. Sorry, level kita beda. Haleluya. Gitu ya Jose ya. Kalau saya mah lebih banyak lihat malaikat daripada lihat setan. Serius ya, seumur hidup saya ya, lebih banyak lihat setan, lebih banyak lihat malaikat. Lihat setan sudah berlalu, saya 2014 terakhir
Ya, saya ngeliat setan. Langsung lagi ya, pocong, tuyul, genderuwo. 3 itu. 3-tiganya saya lihat ya di dalam tahun yang sama itu. Tetapi sudah saya ubur-ubur ya. Sama tuyul ya. Tadi ya pocong, kuntilanak, tuyul, genderuwo, 4 setan itu. Saya lihat itu. Itu terakhir. Setelah itu saya udah nggak pernah lihat lagi, dan saya selalu lihatnya malaikat. Nanti minggu depan kita bahas ya. Ini kayaknya penting deh tentang ini. Kayaknya kita belum pernah bahas secara khusus. Di kelas apologetik pun saya bahas cuma sedikit karena saya nggak mau terjebak. Tapi kali ini karena begitu santer ya, kita perlu ajarkan itu ya. Nah, terus ada yang ini, Jose, ada yang ngomong ini kenapa Paul tidak punya karunia itu? Oh, salah. Saya ini dari keluarga paranormal ya. Saya ngitung hari matinya orang aja bisa loh. Saya ngitung hari matinya orang aja bisa loh. Ya, ada cara ngitungnya itu ya semua. Saya bisa ngitung hari matinya orang. Nah, tetapi ya dalam hal begitu Tuhan ngajarin saya. Dulu ya waktu saya waktu saya baru mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus muka dengan muka, saya bilang, Tuhan, oke, Tuhan mau saya melayani lagi full time ya. Terus saya bilang, siapa yang ini, bagaimana Tuhan? Saya nggak punya kuasa untuk melihat perkara-perkara rohani. Maksudnya ngeliatnya setan terus, nggak pernah yang indah-indah gitu. Dibuka saya, kamu baca Yesaya, kamu baca kitab para nabi. Ternyata kitab para nabi itu tentang dunia roh. Waktu saya baca Daniel itu ya, saya baru ngerti kitab Daniel itu cerita tentang dunia roh. Daniel itu banyak cerita tentang dunia roh ya. Tetapi beda, roh-roh yang itu beda dengan roh-roh yang seperti dipahami oleh gereja sekarang. Nah, nanti minggu depan kita belajar itu ya. Teman mau baca Yesaya, baca Hosea, dan baca Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Saya kitab yang paling saya malas baca itu Yeskiel. Muter, isinya makhluk-makhluk yang simbolik itu loh. Saya tuh malas sekali bacanya itu ya, Yeskiel. Hari itu saya dipaksa baca lagi. Selesai saya baca Yesaya, Yeremia, Yeskiel, saya dibuka dan saya melihat dunia roh, paradise, surga. Saya melihat malaikat, saya melihat segala macam. Gitu ya. Dan orang-orang pun bolak-balik lihat ya. Ini yang kemarin itu ada satu bapak itu namanya Derek Gusti. Itu istrinya beliau itu pendoa syafaatnya Bahtera ya. Pendoa syafaat yang di Bahtera. Dulu pendoa syafaat Petrus Agung. Beliau itu sangat baik sekali dengan kami dan selalu mendoakan kami ya. Di hari kami mau berangkat ya pelayanan, dia bilang, Pak Paul, saya melihat ada sayap malaikat menaungi Pak Paul. Dan ada lagi pendeta dari Ternate ya, Pak Pendeta Lizar ya, Pendeta Lizar itu Gereja Bethel Tabernakel. Adiknya Pendeta Lizar ini bilang, saya lagi mau khotbah nih. Baru-baru kita lagi ngobrol-ngobrol terus, Pastor Paul, saya melihat sayap malaikat, 2 pasang sayap malaikat dari emas. Wah, saya bilang, waduh, ini kamu orang kedua nih yang ngomong nih, orang ketiga nih yang ngomong, saya bilang. Wah, confirm, ya kan? Artinya apa? Saya sendiri pun tahu gitu loh, saya sendiri pun melihat, artinya itu konfirmasi dari Tuhan. Kenapa ya? Lihatnya baik-baik terus ya. Kenapa ngeliat yang jelek-jelek terus? Bahkan saya masuk ke Eropa pun, ya saya tahu ada suatu tekanan yang luar biasa. Bahkan Pastor Amos bernubuat juga, Pastor Amos Jayaratnam yang dari Singapura. Ya, yang ngomong sama saya itu ada saksinya itu ya. Saksinya itu Pastor Telly itu dari Betani Amsterdam itu ya. Direkam juga sama Pastor Telly ya. Ya, ada kekuatan yang berusaha dalam 3 bulan ini melontarkan kamu keluar dari Eropa. Tapi mereka nggak akan sanggup karena Tuhan kirim kamu ke sini. Wah, ngeri itu saudara, dan saya ngerti ya tekanan-tekanan itu memang berat. Dalam 3 bulan pertama saya nyaris saya terlontar. Itu benar tadi yang beliau ngomong ini. Tetapi selesai nih kamu akan menuai. Bukan saya menuai ratusan jiwa-jiwa di Eropa ini. Nah, itu terjadi. Mengapa kita ngelihatnya malaikat terus? Karena itu tadi ya. Lanjutin yang dulu ya nanti tentang setan. Minggu depan kita akan lanjutkan yang lihat surga neraka. Nah, minggu depan kita baca setan dan malaikat ya. Jose, luar biasa pertanyaannya. Nih.